warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di Space episode perdana. Oke, baik. Space sendiri merupakan ruang untuk teknik kimia menceritakan informasi atau menceritakan tentang seputar teknik kimia. Baiklah, di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Mbak dan Masnya. Boleh perkenalan, Mbak? Oke, halo, perkenalkan aku Laura dari Tekim 24. Halo, aku Bima dari Tekim 25. Oke, kita ditemani oleh Mbak Laura dan Mas Bima. Untuk pembukaannya nih Mbak dan Mas, kenapa sih bisa nyemplung ke dunia teknik kimia atau kenapa milih program studi teknik kimia, atau emang cita-citanya atau ada hal lain yang jadinya masuknya ke teknik kimia? Boleh untuk Masnya terlebih dahulu karena Masnya kan masih maba tuh, masih inget cerita kenapa sih aku bisa di sini? Sebenarnya dari SMK aku udah masuk jurusan Teknik Kimia Industri, di mana aku belajar tentang proses-proses industri kimia, operasi teknik kimia, dan teknik analisis kimia instrumen. Nah, dari situ aku awalnya maunya kerja, tapi bapakku nggak ngizinin, jadi aku milih buat lanjut kuliah di Universitas Ahmad Dahlan dengan jurusan Teknik Kimia. Oke, baik. Sebenarnya Mas ini mau kerja, tapi dengan restu orang tuanya maunya untuk kuliah. Dan udah emang basicnya udah di industri ya Mas, jadi milihnya teknik kimia. Dan untuk Mbaknya? Oke, untuk aku sendiri, aku cerita sedikit ya. Boleh. Jadi, waktu aku SMA itu aku belum tahu nih mau jurusan apa. Dan kebetulan aku itu suka kimia nih. Terus juga setiap ujian nilai kimia aku selalu lumayan bagus lah, ibaratkan. Lalu aku mencoba nih mencari tahu tentang jurusan-jurusan yang berkaitan dengan kimia selain pendidikan. Terus aku ketemu nih teknik kimia nih kayaknya seru deh. Kayak jadi dari sana aku kayak mencoba untuk mencari tahu tentang teknik kimia dan akhirnya aku memilih teknik kimia sebagai salah satu jurusanku. Oke, baik. Ternyata dengan bisa dibilang suka kimia lah Iya, basicnya. suka Jadi kimia, maksudnya teknik kimia. iya. Nah, dari situ juga bisa jadi gimana tuh ekspektasinya setelah masuk teknik kimia, dan apa sih jadinya realitanya, atau sesuai ekspektasi atau enggak? Oke, jadi yang pertama kan ekspektasiku karena teknik kimia ini kita belajar kimia ya. Ternyata pas kita udah nyemplung ke teknik kimia, kimia itu dikit. Itu realitanya. Realitanya itu kita tuh belajar kebanyakan fisika sama matematika. Karena kan kita kan fokus ke rancangan pabrik ya, lebih ke teknik-tekniknya bukan ke kimianya. Jadi kimianya itu cuma sedikit banget, itu sih yang benar-benar kayak wow, ternyata teknik kimia itu bukan tentang kimia loh, tapi tentang matematika dan juga fisika, seperti itu. Dan untuk Masnya ekspektasinya sesuai nggak masuk teknik kimia, tuh sesuai dengan pandangan Mas atau gimana? Ternyata enggak. Jadi sama kayak Mbak Laura ya, jadi pas awal tuh aku ngira bakal banyak belajar kimia, tapi setelah masuk itu ternyata nggak cuma kimia, tapi banyak kayak matematika, fisika, terus neraca massa, terus perpindahan panas, ada laporan juga yang banyak. Nah, jadi teknik kimia itu sangat luas ilmunya. Oke, berarti lumayan nggak sesuai ekspektasi ya. Betul. Karena dikira teknik kimia itu isinya kimia, Kimia, ternyata isinya matematika dan Fisika, fisika. banyakan hitungan gitu, Nah, iya. nih para maba tuh yang mungkin pengen masuk teknik kimia, mikirnya isinya kimia semua, enggak, isinya matematika dan fisika. Oke, jadi kan itu lumayan jadi salah satu hal bikin kaget ya, karena nggak ada maksudnya ada kimia tapi yang nggak terlalu banyak gitu kan. Ada hal lain nggak untuk Mas dan Mbaknya yang bikin kayak kaget, kayak oh aku kalau nggak masuk teknik aku nggak tahu nih kalau bakal kayak gini. Untuk Masnya dulu deh. Mungkin dari sistem belajarnya ya, jadi di kuliah tuh kita dituntut buat lebih mandiri. Jadi nggak semua materi itu dijelasin secara detail. Jadi kita harus lebih rajin buat baca buku atau jurnal, terus lebih aktif bertanya di kelas, terus juga kita juga belajar mandiri atau secara kelompok biar kita tuh nggak ketinggalan materinya. Dan untuk Mbaknya nih yang udah lumayan lama ya jadi anak tekim, itu gimana? Oke, untuk aku sendiri itu kan kita di teknik kimia ini belajar rancangan pabrik ya, yang dimana nantinya itu kita belajar melalui kayak MATLAB, terus AutoCAD dan sejenisnya gitu. Jadi itu yang bikin aku agak kaget itu ya, kita belajar rancangan pabrik tuh kayak kita serasa belajar di teknik mesin gak sih? Jadi kayak kita tuh ada belajar tentang mesin-mesinnya juga gitu loh kalau di teknik kimia.
Oke, jadi dapat disimpulkan dari Mbak dan Masnya itu kagetnya itu di sistem pembelajaran dan pelajarannya ya. Iya, betul. Lumayan bikin shock. Oke, coba kita beralih ke tentang persiapan ketika mau masuk teknik kimia. Mungkin untuk Masnya itu kalau bisa kasih pesan ke diri sendiri sebelum masuk teknik kimia, maksudnya kayak ini udah masuk, ngulang lagi sebelumnya untuk pesan diri ke sendiri itu apa? Apa persiapannya kayak aku harus belajar lebih atau aku harus gini, harus gitu. Itu gimana, Mas? Jadi pesan untuk diri sendiri itu tuh jangan takut buat coba hal baru, karena kalau kita nggak coba tuh kita nggak bakalan tahu kedepannya gimana. Terus juga kuliah tuh bukan tentang nilai, tapi juga kesempatan buat kita tuh nambah pengalaman dan relasi. Oke, kalau untuk Mbaknya? Aku sama sih seperti kayak Bima yang dibilang Bima tadi itu. Kalau untuk masalah nilai ya, kita tuh jangan terlalu mengejar nilai karena kayak percuma kita nilai tinggi tapi kita nggak paham tentang materinya. Terus juga untuk pesanku untuk Laura yang mabah kemarin yang sebelum-sebelumnya itu cobalah untuk manajemen waktu, karena aku kan kayak kemarin-kemarin itu kayak udahlah masih semester 1 nanti-nanti lah. Jadi itu kayak meremehkan gitu loh. Jangan kayak ya udahlah semester 1 masih gampang lah. Padahal kita kan dari semester 1 bisa mencuri start tuh kita mau ngapain aja. Ibaratkan kita itu kayak buat target-target gitu loh. Semester 1 tuh kita targetnya apa, semester 2 kita targetnya apa, sampai kita itu benar-benar yang paham gitu loh apa aja plan-plan yang bakal kita jalani seperti itu. Oke, berarti pesannya itu pinter-pinter manajemen waktu sama kita harus berani cobain hal baru di teknik kimia. Nah, menurut Mas dan Mbaknya itu ada nggak sih skill yang lumayan penting atau penting dalam dunia teknik kimia sebagai mahasiswa? Untuk Mbaknya ada? Kalau aku sendiri sih yang pertama itu adalah daya juang sih sebenarnya. Karena kalau kita udah nyemplung ke teknik kimia itu tuh bakal ya dibilang stres sih, ya lumayan stres ya. Tapi kalau misalnya daya juang kita tinggi, terus kita juga tetap optimis untuk menjalani perkuliahan dan juga kita rajin untuk belajar, insya Allah sih itu bakal tetap dipermudahkan lah seperti itu. Karena kan di UAD ini sistem pembelajarannya tidak sesulit itu loh. Maksudnya itu kayak kita tuh benar-benar dibantu sama dosen-dosennya gitu loh. Jadi kalau misalnya kita nggak paham itu kita benar-benar dibantu sampai kita paham. Seperti itu. Jadi menurutku sih yang pertama itu daya juang dan juga mental. Karena percuma juga kalau misalnya kita pintar tapi mental kita juga teruji, jadi ujung-ujungnya kayak ya udah nggak bisa gitu. Dan untuk Masnya, Mas, mungkin buat skill itu menurutku yang paling pertama dan utama itu tuh manajemen waktu ya, karena kayak dengan kita bisa mengolah waktu dengan baik. Karena pas kuliah itu bukan cuman kita belajar di kelas, tapi kita juga bakalan praktikum, ngerjain laporan, mungkin ada yang ikut HM atau ikut Kemekar, kita tuh bakalan bingung. Kita harus belajar buat ngeprioritasin dan kita belajar buat mengelola waktu, buat mana dulu yang harus kita kerjain biar semuanya nggak keteteran. Oke, berarti skill yang penting itu manajemen waktu sama apa tadi, Mbak? Ini skill dari Mbaknya? Oh, daya juang dan daya mental. juang. Oke. Nih Mbak, pastikan banyak nih para maba atau yang mungkin masih angkatan di sebelum masuk kuliah itu mikir kayak pengen masuk teknik kimia, tapi harus jago kimia nggak sih? Menurut Mbaknya nih? Aduh, karena aku sebelumnya masuk teknik kimia karena suka kimia ya dan juga nilai kimia aku lumayan bagus. Menurutku enggak sih, karena lebih ke kan teknik kimia nih lebih ke hitung-hitungan ya, lebih prioritas ke fisika dan juga matematika. Nah untuk kimianya sendiri nggak perlu jago-jago banget sih, karena itu tuh cuma kepakainya sedikit loh guys. Jadi tuh kayak kalian usahain aja ke perhitungan daripada kimia. Kita memang belajar kimia, cuman kimia itu sedikit seperti itu. Untuk Masnya, menurut Masnya nih penting nggak? Menurutku kimia tuh nggak terlalu ya, jadi kita tuh yang penting mau belajar aja. Jadi pas kuliah tuh beda sama sekolah, kita bakal belajarnya lebih dalam. Jadi kesimpulannya itu kalau masuk teknik tuh nggak harus bisa kimia dan nggak harus semuanya hafal tentang senyawa-senyawa kimia. Betul, ya Mbak ya. betul. Yang penting kita bisa belajar dan berhitung. Iya. Terus, nah dari tadi kan kita bahasnya kayak teknik kimia tuh hitungan semua. Dan menurut Mbak dan Masnya itu hitungan tuh serem nggak sih kalau untuk Masnya duluan?
Menurutku tuh nggak terlalu ya. Yang penting pas di kelas tuh kita merhatiin dosen. Terus kalau bingung tuh kita bisa tanya ke dosennya. Kalau misal malu kita bisa tanya ke teman sendiri. Kalau masih belum paham di kelas masih bisa belajar di kos, belajar sendiri atau belajar kelompok. Dan kalau untuk mbaknya nih yang udah banyak matkul yang udah dilaluin tentang perhitungan itu gimana? Serem nggak perhitungan itu atau kayak aduh susah aku nggak bisa? Tapi sebenarnya baik lagi kalau ke perhitungan itu sebenarnya ke diri sendiri lagi kan mbak ya? Nah, menurut mbak? Kalau menurut aku awal-awal sih ya serem gak serem sih sebenarnya. Kalau yang semester 1, semester 2 itu kan masih basic banget ya perhitungannya, masih kayak pelajaran-pelajaran SMA aja kayak nggak terlalu sih. Nah, pas udah semester 3 ke atas itu benar-benar baru yang menemukan hitungan kok bisa gini sih. Jadi tuh kayak benar-benar shock. Terus untungnya ya di UAD ini kita ada namanya mentoring nih. Jadi kita bisa milih nih mata kuliah apa yang menurut kita sulit. Jadi tuh setiap angkatan itu biasanya itu milih mata kuliah yang ada hitungannya nih. Jadi di mentoring lah sama cutting-cutting yang udah nilainya itu udah bagus banget untuk dihitung-hitungan. Jadi kita bisa diajarin dari cutting-cutting. Jadi itu menurutku ya nggak terlalu seserem itu sih perhitungan. Apalagi kita dibantuin sama cutting kan, seperti itu. Oke, dari semua yang dibahas tadi itu kan pasti mengenai perhitungan. Nah, untuk masnya ada nggak sih mata kuliah yang kayak bikin culture shock kayak ini mata kuliah kok susah banget kayak gitu? Menurutku ada itu neraca massa. Jadi pas sekolah aku dulu pernah dapat juga, cuma namanya beda. Dulu namanya azas teknik kimia. Oh, Jadi tuh kita harus paham sama konsepnya dan kita tuh harus paham sama perhitungannya. Jadi agak shock gitu ya mas. Dan untuk mbaknya? Sama sih neraca massa juga menurutku lumayan sulit, tapi lebih sulit menurutku ya OPMP operasi massa perpindahan dan panas itu menurutku benar-benar sulit banget perhitungannya menurutku ya. Oh itu di semester berapa ya? Itu Kak? di semester 4. Oh di Iya. semester 4 nih. Berarti kalau untuk semester 2 neraca massa yang bikin shock. Iya, Kalau semester 4 OPMP itu namanya. Oke. Berarti tapi dari semua yang udah yang kayak perhitungan, susah, shock pasti itu bisa dilaluin kalau kita bisa belajar. Itu betul. kuncinya. Iya. Dan dari sepengalaman Mbak dan Mas, ada nggak sih waktu dimana kayak sometimes ngerasa aku salah jurusan nggak sih? Kayak gitu. Boleh dari mbaknya, mungkin mbaknya yang udah lama kan kayak lama-kelamaan kayak ngerasa aku salah jurusan deh ini kayak gitu. Kalau untuk aku sendiri ya sejauh ini belum ada untuk salah jurusan ya, karena kan Belum memang ada. dari awal aku memang udah ngincar teknik kimia nih. Jadi kayaknya sejauh ini semester 4 belum ada, tapi nggak tahu sih kalau semester. Aduh jangan dong. Aduh kayak jangan ya, jangan. Iya. Kayaknya enggak. Soalnya itu memang benar-benar impianku dari SMA, teknik kimia. Karena aku kayak bercita-cita pengen kerja di migas gitu loh di Pertamina. Kayak keren banget enggak ya, sih? keren banget. Makanya, Cewek teknik ini. Iya, cewek teknik nih. Dan kalau untuk masnya nih yang baru maba atau sebulan 2 bulan udah ngerasa aku mau keluarin aku salah jurusan atau enggak, atau mencintai teknik kimia ini? Kalau salah jurusan mungkin dulu pas awal sekolah ya, karena dulu Oh, teknik iya. kimia sebelumnya kan pas sekolah. Itu pas awal karena sebelumnya pas SMP kan nggak pernah ngerjain laporan ya. Terus pas SMK itu ngerjain laporan praktikum yang banyak banget, mungkin kaget ya. Terus ngerasa salah jurusan, pengen beda jurusan. Terus yang aku lakuin kayak yaudah jalanin aja. Terus lama kelamaan tuh bakalan terbiasa. Jadi buat kuliah nggak ngerasa salah jurusan. Karena sebelumnya SMK juga jurusannya sama. Oke, berarti yang mau masuk Tekim nih nggak akan ngerasa salah jurusan kalau udah dijalanin ya. Terus kita ini kan di teknik kimia pasti ada praktikum kan mulai dari semester 2. Itu praktikum apa yang paling berkesan yang ngerasa kayak wah banget ini praktikum, entah itu wahnya yang kayak susah atau kayak seru kayak gitu. Mungkin boleh dari Masnya nih yang pertama kali ketemu di semester 2. Mungkin praktikum yang paling berkesan tuh di praktikum kimia, judul percobaannya tuh pengukuran berat molekul gas. Kenapa berkesan? Karena menurutku itu praktikum yang gampang, terus kayak cepet juga, Iya. tapi laporannya banyak banget perhitungannya. Berapa tabel Mas? Belasan ya Mbak. Iya, belasan. Grafiknya juga banyak. Terus aspraknya juga baik. Kemarin aku responsi juga dapat itu. Oh Jadi iya. menurutku itu paling berkesan. Tuh di spill tuh aspraknya baik tuh. Dan kalau untuk mbaknya nih kan udah berapa praktikum nih mbak?
Udah banyak ya. Udah banyak ya. Udah banyak. Dari sekian banyak Iya. praktikum yang udah dilaluin, responsi segala macam itu, percobaan mana tuh Mbak yang paling berkesan menurut Mbak? Awal percobaan di semester 2 sih, aku lupa ya percobaan apa. Pokoknya itu tuh percobaan pertama aku, dan juga itu kan pertama kali aku pakai Excel kan. Dan pas pengumpulan laporan itu Excelku benar, itu sih bukan ekspektasi sih, lebih ke kesan pertama aku yang wow, aku baru pertama kali pakai Excel, terus baru pertama kali juga perhitungan laprak udah langsung benar. Itu sih yang benar-benar wow, ekspektasiku bagus-bagus. Jadi bahagia gitu Bahagia. ya. Oke tuh dari spill tuh untuk para maba untuk belajar memakai Excel. Iya, Excel belajar. Sangat penting Excel. Dan dari tadi itu, dari semester 1 itu apa sih Mas Mbak yang harus, kebiasaan yang harus dibangun dari semester 1 kayak untuk kedepannya jauh lebih baik untuk mbak-mbak yang udah, Mbak Mas yang udah berpengalaman nih. Kayak hal apa yang harus dibiasain gitu dari semester 1, entah itu harus bangun pagi, harus gimana, kayak gitu. Kalau dari aku sih biasain untuk membaca buku. Betul. Membaca buku, terus manajemen waktu, terus juga ngeplan kegiatan tiap harinya itu ngapain. Jangan kayak kita nggak tahu nih selanjutnya mau ngapain, akhirnya kita kayak yaudah gue mau rebahan aja gitu. Jadi kan kayak daripada waktunya sia-sia untuk rebahan, mending kita bisa untuk mencari yang hal-hal yang lain kan. Betul. Seperti itu. Kalau untuk Masnya nih yang baru masuk, Menurutku yang pertama tuh jangan menunda-menunda tugas ya, karena betul. kalau udah nunda-nunda tuh ntar bakalan numpuk di belakang, terus kalau udah banyak bakalan bingung ntar ngerjainnya. Terus yang kedua tuh belajar manajemen waktu lagi. Iya. Kita tuh harus pinter mengolah waktu dengan baik. Terus tuh belajar ngeprioritasin tugas juga, kayak kita milah tuh kayak tugas mana sih yang deadline-nya mepet, yang harus dikerjain duluan tuh yang mana. Terus belajar buat ikut kepanitiaan juga, karena dengan ikut kepanitiaan tuh kita bakalan kenal cutting, terus kayak nambah relasi juga. Oke, berarti garis besarnya manajemen waktu lagi. Oke, dari perkuliahan kayak matkul, terus praktikum, dari ngebuat laporan, itu yang paling susah menurut Mas dan Mbaknya di bagian mana tuh? Antara 3 itu. Untuk Masnya deh. Kalau menurutku tuh dibikin laporan ya, karena di dalam seminggu itu kayak kita, kan aku semester 2 ini ada 2 laporan ya Mbak. Laporan kimia sama laporan fisika. Jadi kayak ada resum, terus ada revisi, ada laporan. Belum lagi kalau ada matkul yang lagi ujian kita harus belajar. Belum juga belajar yang buat pretest. Jadi kayak seminggu tuh padet banget. Oke, sedikit informasi kalau semester 2 praktikumnya 2. Dan kalau untuk Mbaknya? Sama aku juga di laporan, karena menurut kita ya laporan kita tuh udah benar, tiba-tiba kayak ternyata masih ada yang salah guys. Jadi itu kayak laporan itu, karena kan di Tekkim UAD itu ada revisi ya, nggak tahu kalau misalnya di universitas lain kalau laporannya ada revisi atau enggak. Jadi itu revisi itu yang misal nih perhitungan kita tuh di Excel kita udah benar, tapi ternyata tuh di Excelnya Asprak tuh beda. Terus kita cross check lagi tuh hasil kita tuh tetap sama dengan yang laporan sebelumnya. Itu kita bingung, ini nih salahnya yang di mana ya? Sampai itu juga bikin stres kadang-kadang. Jadi itu sih menurutku yang lebih sulit itu di laporan ketimbang materi dan lain-lainnya gitu. Dan untuk yang belum tahu kenapa sulit di laporan, karena laporannya tulis tangan. Iya, tulis tangan. Dari awal sampai akhir. Makanya lumayan sulit di bagian laporan. Oke, ini kita ke bagian tips and trick nih. Mungkin terkhusus lebih ke Kak Laura karena dia udah lama kan di teknik kimia. Itu Kak, kalau misalnya di waktu libur itu digunain untuk belajar atau digunain untuk kepanitiaan, itu Kakak lebih ke gimana? Kalau aku lebih ke, kalau misalnya waktu liburan aku pilih liburan sih, karena menurutku ya kehidupan itu harus seimbang nggak sih? Ada waktunya kita untuk liburan, ada waktunya kita untuk belajar, ada waktunya kita fokus ke kepanitiaan atau organisasi lainnya. Jadi kalau misalnya dikasih waktu untuk libur, ya udah dipakai liburan aja. Tapi kalau misalnya menurut kalian waktu liburan itu terlalu banyak, misal nih kita kan di setiap semester itu pasti ada libur kayak sebulan atau 2 bulan kan, liburan semester. Menurut kalian kalau misalnya 2 minggu
2 minggu itu udah cukup untuk liburan dan sisanya kalian bisa pakai untuk manfaatkan, entah itu ikut pengabdian atau juga mencoba-coba hal yang kayak volunteer kayak gitu. Jadi menurutku sih lebih ke hidup balance aja sih. Kayak balance. Iya. Boleh di-spill nggak ini sih Kak, apa sih aplikasi atau software yang sering digunain selama di dunia teknik kimia? Oke, aplikasi yang sering digunain kalau di semester 2 itu kita ketemu AutoCAD ya. Ya, betul. AutoCAD kan jadi kita tuh buat gambar teknik itu di aplikasi AutoCAD. Lalu di semester 4 ini kita ketemu namanya praktikum metode numeris yang dimana kita pakai MATLAB. Dan juga kalau nggak salah aku ya di semester 6 nanti kita tuh ketemu HiSys. Jadi itu yang kita sering ketemu itu aplikasi-aplikasi software yang seperti itu sih untuk rancangan pabrik dan sebagainya. Ini Kak, kan Mbak itu udah lama kan survive di teknik kimia. Itu ada nggak sih tips and trick survive kalau dalam tugasnya lagi numpuk atau laporannya lagi numpuk kayak gitu? Oke, jadi kalau untuk aku sendiri itu aku biasanya ngeplan. Jadi itu kayak misalnya kita ada tugas dari dosen, terus juga kita kan pasti ngikut kepanitiaan dan juga organisasi. Nah biasanya itu aku tuh ngejadwalinnya itu misal ada tugas besok tenggatnya, terus tuh lusa itu ada kepanitiaan. Jadi itu kayak ke struktur gitu loh untuk survive-nya seperti itu. Lebih ke ini mengefektifkan waktu, jangan membuang-buang waktu. Ini juga kalian ada nonton, aku ada salah satu quotes drakor yang benar-benar ngena banget di aku. Boleh Itu spill, Mbak. drakornya yang baru-baru hit banget ini yang teach you a lesson. Itu yang intinya tuh jangan samakan 1 menitmu dengan 1 menit orang lain. Tuh. Karena 1 menit 1 menit kamu dengan orang lain itu akan berdampak pada intinya itu akan berdampak pada menciptakan perbedaan puluhan tahun yang akan datang seperti itu. Berarti balik lagi waktu lagi. Iya, Kak, ya? waktu. Nah, itu dari tips and trick survive dari Mbak Laura itu udah diterapi belum sama Mas Bima nih kira-kira? Buat tips and trick dari Mbak Laura tuh udah aku terapin juga. Kita sama kayak kita harus ngeprioritasin mana dulu nih yang harus dikerjain, kayak deadline yang paling mepet tuh yang mana. Terus juga jangan nunda-nunda tugas sih, paling penting itu. Karena kalau udah nunda-nunda tuh bakalan ketumpuk. Ntar udah males ngerjainnya kalau udah banyak gitu. Oke. Boleh nggak sih kasih satu kata yang menggambarkan teknik kimia? Balance. Balance. Maksudnya balance tuh gimana tuh, Mbak? Jadi di teknik kimia itu kita itu selain belajar tentang pabrik-pabrik dan lain semacamnya itu, kita juga belajar tentang ekonomi. Jadi menurutku teknik kimia ini sangat balance gitu, kayak bukan sekedar tentang input dan output gitu. Jadi itu harus seimbang antara bukan bahan-bahan sih, pokoknya tuh lebih ke apa ya, ekonomi dan yang kita lakuin itu harus balance gitu. Kayaknya tuh Jadi nggak melebihi dari ya gitulah pokoknya. oke gitu pokoknya. Intinya balance, guys. Iya, intinya balance. Oke, kalau untuk Masnya nih, satu kata untuk teknik kimia. Mungkin satu kata buat teknik kimia itu menantang ya. Oke, Kenapa menantang. teknik kimia itu menantang? Karena kayak kemarin pas sekolah tuh kita diajarin buat apa-apa tuh dituntun, kayak diingetin ada tugas, terus ada PR dan lain-lain. Cuma pas kuliah tuh kita harus mandiri. Terus juga teknik kimia tuh mungkin banyak yang bilang mata kuliah banyak yang susah ya. Terus juga aku tuh ada ikut study club Chemekar di mana aku sebagai riset, aku pas itu ngeriset katalis di mana mungkin cutting tuh ngasih kita pressure buat ngehasilin pressure gitu. Jadi aku belajar cutting tuh ngasih kayak gitu tuh buat kita tuh belajar kayak gimana sih kita tuh bisa sendirian, terus kayak ngatur waktu dan lain-lain. Oke. Jadi menantang tuh masuk teknik kimia. Suka tantangan boleh nih masuk teknik kimia nih. boleh. Dan ada nggak sih mitos tentang teknik kimia? Oke. Dari aku ya, mitos boleh teknik nih. kimia pasti kalian pernah dengar kalau teknik kimia itu buat bom.
Iya nggak? Jadi buat bom. Iya, padahal nyatanya enggak guys. Kita di teknik kimia tuh enggak buat bom, tapi kebanyakan orang, oh buat bom ya pasti. Kayak enggak, karena kalau misalnya buat bom tuh itu beda lagi. Beda lagi guys. Bukan di jurusan Kami kita. buatnya pabrik. Pabrik. Desain pabrik. Untuk masnya mitos tentang teknik kimia. Mungkin kayak yang awal tadi ya, jadi teknik kimia tuh nggak cuma belajar kimia doang. Kalau kalian ngira kalian pengen kuliah yang bakalan banyak belajar kimia, mungkin ke pendidikan kimia aja. Soalnya kalau di teknik kimia tuh kita bakalan banyak fisika, matematika, neraca massa, perpindahan panas, operasi teknik kimia dan lain-lain. Oke, berarti bisa disimpulin untuk yang mau masuk teknik kimia bisa cari informasi lebih dalam lagi teknik kimia itu isinya apa, takutnya nggak sesuai sama ekspektasi kalian. Dan 3 hal yang wajib disiapkan sebelum masuk teknik kimia untuk para maba nih. Bentar lagi maba masuk nih. Apa tuh? Boleh dari mbaknya dulu? Oke, 3 hal ya yang wajib. Yang pertama kuatin hitungan. Terus manajemen waktu. Yang ketiga mental. Itu sih. Oh. Bisa disiapin tuh yang pertama Hitungan. Perkuat hitungan. Kalau semisal bagi kalian, aduh aku nggak bisa nih hitungan, kalian bukan nggak bisa, kalian belum mencoba. Jadi kalian harus banyak belajar hitungan. Terus juga yang kedua itu manajemen waktu. Biar kalian tuh nggak keteteran gitu loh. Jadi itu kan kita bakal di kuliah itu kan banyak banget aktivitas lainnya. Jadi itu kita harus bisa membagi-bagi jadwal gitu. Dan yang ketiga itu kita harus siap mental sih, bakal banyak tekanan yang yang akan mempengaruhi mental kita gitu loh. Tapi nggak semengerikan itu kok guys. Oke, di nasi lagi tuh nggak terlalu Iya, serem ya. Jangan nggak terlalu serem. jadinya jangan langsung mundur belum masuk. Iya. Dengerin langsung takut nanti. Dan untuk masnya gimana nih mas? 3 persiapan sebelum masuk teknik kimia. Yang pertama tuh jangan malas belajar, karena di kuliah tuh kalau kita malas belajar kita bakalan ketinggalan materi. Terus yang kedua itu kita harus sama kayak Kalora, kita harus manajemen waktu, karena kalau kita nggak belajar manajemen waktu kita bakalan kesusahan sendiri dan semuanya bakalan berantakan atau keteteran. Dan yang terakhir itu sama juga mental, karena kalau kita nggak siap mental di teknik tuh kita mungkin bakal stres. Oke, berarti siapin mental kalian ya teman-teman. Iya. Nah, pesan untuk calon mahasiswa yang masih takut nih masuk teknik kimia, kayak aduh teknik kimia tuh serem, teknik kimia tuh pusing, nanti aku susah lulusnya. Itu ada nggak nih untuk masnya dulu? Dari aku, kalian jangan takut buat masuk teknik kimia, karena ulang ya. Oke. Ya. Dari aku, kalian jangan takut buat masuk teknik kimia selama kalian itu masih mau belajar, disiplin, terus masih mau mengembangkan diri, itu tuh bakal bisa dilewati. Terus juga apalagi kalau kalian itu pengen besok bekerja di industri atau proses kimia, teknik kimia adalah pilihan yang tepat. Kalau untuk mbaknya nih? Oke, untuk dari aku sendiri pesannya itu jangan terlalu takut kalau teknik kimia itu sesusah itu, karena kalian gimana ya, di teknik kimia itu kita tuh belajar banyak hal gitu loh, dan juga prospek kerjanya itu luas, nggak hanya di satu bidang aja, tapi kita bisa di farmasi juga loh, karena kita kan nanti bakal di farmasi juga bisa, terus juga di migas apalagi kan, di migas, Pertamina dan lain-lain, itu kita tuh prospek kerjanya luas banget. Dan juga kayaknya lebih ke ini sih, boleh kasih satu quotes lagi nggak? Boleh dong. Satu quotes yang sama kayak yang tadi, yang dimana kesalahan itu bisa diperbaiki, tapi kalau kita udah menyerah itu namanya baru kegagalan. Jadi kita itu harus meningkatkan daya juang kita. Nggak apa-apa sih kalau kita melakukan kesalahan, itu adalah hal yang lumrah, hal yang biasa, karena kesalahan bisa diperbaiki ke depannya. Tapi kalau kita udah menyerah duluan, udah pesimis duluan nih ibaratkan, itulah yang namanya kegagalan, ya nggak sih? Iya betul. Karena lebih baik mencoba terus kita tahu hasilnya gimana, daripada kita nggak mencoba sama sekali terus kita akhirnya kepikiran, dan kenapa ya dulu aku nggak mencoba ini, kenapa aku nggak mencoba segala hal, dan akhirnya kan kepikiran terus kan ke bawah.
pikiran seperti itu. Oke, jadi yang mau masuk teknik kimia tapi ragu karena takut terus malah nggak masuk itu lebih baik mencoba dulu karena teknik Iya. kimia nggak seserem itu. Iya. Dan juga di teknik kimia itu prospek kerjanya besar ya tadi Iya, Kak ya. besar. Terus juga di teknik kimia tenang kok, nggak serem, cutting-cuttingnya nggak serem, nanti dirangkul. Dirangkul sama Heeh. cutting-cutting, dan juga dosen-dosennya juga pada baik kok. Nanti kalau masuk teknik kimia banyak kegiatan yang bisa sampai ini ada Mas yang Kemekar ya Mas ya, bisa sampai ke luar negeri kan Mas lombanya. Kayak gitu. Oke, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara. Kami udah menemani kalian dalam beberapa waktu tadi. Mungkin cukup ya Mbak Mas kita cerita-ceritanya. Nanti kita cerita-cerita lagi mungkin di podcast episode 2. Oke, baik. Terima kasih Mbak Laura, terima kasih Mas Bima Terima kasih. atas waktunya. Iya. Baiklah, sekian podcast episode perdana kali ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.